Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingranata Nikolai dalam Coffee with Hing. Bagi Anda yang mulai skeptis dengan istilahnya goal setting ataupun punya keyakinan yang tinggi untuk mencapai goal, karena mungkin Anda selama ini salah setting goal, punya tujuan atau goal yang jelas dan sudah yakin banget, tapi ternyata tidak achieve, sehingga akhirnya mulai apatis dan mulai tidak percaya lagi dengan goal setting, video ini adalah untuk Anda. Nah, para sahabat sekalian, saya mau menyapa kembali para sahabat yang senantiasa tune in dalam Coffee with Hing. Welcome back. Dan bagi yang barusan join, welcome. Terima kasih telah tune in dan subscribe. Bagi Anda yang hendak mencari ide praktis bagaimana untuk punya pemikiran dan mindset yang lebih sehat, tindakan-tindakan yang lebih berguna untuk mencapai level sukses dan bahagia Anda berikutnya, Anda datang ke channel yang pas dengan saya Hingranata Nikolai. Kita langsung aja sesuai dengan topik kita di video kali ini. Nah, saya mendengar begitu banyak orang yang mengeluh karena katanya begini, para motivator, para pembicara, para penulis, para coach, para mentor menganjurkan dan mengatakan bahwa kalau kamu mau sukses harus punya goal, tujuan yang jelas, arah yang jelas, dan kamu harus punya keinginan, kemauan yang clear atau tajam, baru bisa sukses, dan tentu saja kamu harus yakin. So what happened? Anda set goal Anda, bahkan mungkin setiap tahun Anda bikin goal, resolusi, lalu Anda mencoba membangkitkan semua keyakinan Anda dengan berbagai cara dan strategi untuk build confident, yakin, optimis. Tetapi, most of the time Anda juga tidak achieve mungkin. Lalu setelah itu Anda mulai apatis. Aduh, ngapain sih mereka bohong semua. Ya, saya sudah yakin, saya sudah punya goal yang jelas, tapi tidak kunjung achieve juga. So what happened? Ada apa sebetulnya? Dan kenapa dua hal ini akhirnya justru menimbulkan, ini saya pakai bahasa saya sendiri, fokus kepada dua hal ini, entah kenapa justru mengaburkan sebuah kenyataan bahwa yang akhirnya membuat Anda achieve goal, itu bukan goal Anda, bukan keyakinan Anda, tetapi berbagai tindakan Anda. Karena kita terlalu fokus kepada dua hal ini. Saya yakin. Ya, arah jelas. Seolah-olah setiap cara itu akan datang sendiri, lalu setiap tindakan akan terjadi dengan sendirinya gitu loh. Nah, karena itu, bagi Anda yang selama ini mungkin berharap bahwa dengan punya goal yang jelas, bidikan yang tajam banget, ya setelah itu punya keyakinan yang besar, seolah-olah everything will fall into place. Nah, dalam era-era Zoom, pada saat saya Zoom mengundang Dr. Richard Bandler, ya kita berterima kasih kepada pandemi, karena dengan pandemi ini saya berhasil 2 kali mengundang pencipta NLP, guru besar saya dan Anda semua, Dr. Richard Bandler, untuk Zoom bersama masyarakat Indonesia. Sudah 2 kali live. Nah, bagi yang belum sempat ikut live bersama beliau, amazing. Ayo update di Instagram saya, follow Instagram saya @hingranata.nikolai. Anda bisa dapat update kapan Anda bisa Zoom seminar juga bersama beliau. Ya, saya berusaha untuk membuat semurah meriah mungkin sehingga semua orang bisa datang dan juga join untuk enjoy time bersama pencipta NLP. Kalau Anda senang dengan NLP, Anda pasti mau bertemu siapa sih kreator di balik ilmu yang seperti ini. Oke? Nah, pada saat saya Zoom bersama beliau, khususnya dalam konteks yang saat ini sedang kita dalami, kita alami dan hidupi, yaitu adalah pandemi, ingin punya harapan yang besar. Waktu itu seminarnya bertema New Hope. Ya, jadi bagaimana Anda punya harapan baru di era-era sekarang ini? Ya, saya ini pertanyaan yang diajukan oleh partisipan kepada beliau yang saya bantu untuk fasilitasi. Pertanyaannya begini, apa yang membedakan ataupun apa sih yang membedakan? Apa bedanya antara punya harapan, hopeful, orang yang ada harapan dengan over optimistic? Karena kadang-kadang kalau Anda sedang berbicara dengan orang, kamu tuh terlalu optimis, kamu tuh takabur, kamu macam-macam lah istilahnya lah, ya. So, apa yang membedakan over optimistic tadi, ya, dengan benar-benar punya harapan, ya, orang-orang yang yakin dan punya harapan. Jawaban beliau ini amazingly simple dan praktikal, yang saya, ya inilah, semakin jenius seseorang, semakin dia bisa mengatur jawaban ataupun ide yang sederhana dan sesimpel ini. Ini jawabannya, ya.
Kalau Anda over optimistic itu karena Anda yakin bahwa segala sesuatu akan terjadi sebagaimana mestinya walaupun Anda nggak ngapa-ngapain. Itu yang disebut dengan over optimistic. Artinya Anda sudah punya sebuah kemauan, ya Anda punya keyakinan, tapi Anda yakin bahwa tanpa ngapa-ngapain pun semuanya akan fall into place, semuanya akan terjadi dengan sendirinya walaupun Anda tidak berusaha. Dan itulah yang beliau sebutkan sebagai over optimistic. I like that idea. Saya bilang, wow, saya bilang itu menurut saya adalah pemikiran yang sangat simpel. Don't you think it's true? Ya kan? Ya kalau Anda misalnya sudah menetapkan sebuah goal, Anda sudah yakin sekali lalu Anda tidur. Setelah itu Anda komplain, percuma punya goal, percuma punya keyakinan. Nah, unsur tadi yang saya bilang ketiga yang lupa kadang-kadang seringkali kita kaburkan adalah effort, usaha, tindakan nyata, skill, knowledge. Segala setiap usaha yang kita lakukan untuk achieve itu. Nah, coba bayangkan begini sebentar. Dua tim di pertandingan aja. Coba bayangkan dua tim di pertandingan untuk sama-sama memperebutkan juara nih, ya. Dua-duanya punya goal yang sama, jelas banget ingin juara. Dan dua-duanya punya keyakinan, apa enggak? Mungkin dua-duanya punya keyakinan, jangankan dua-dua ini. Tim yang sudah gugur pun punya keyakinan kan. Nah, bayangkan dua tim, goalnya sama, keyakinannya sama-sama kuat. Bertemu dalam sebuah kompetisi pertandingan. Salah satu doang kan yang menang. Ya, masa sih tim yang kedua bilang percuma kita set goal juara, percuma kita yakin. Kalau begitu next turnamen kita nggak usah set juara aja. No, it's not. Karena yang membedakan di antara tim A dan tim B itu adalah bagaimana mereka bertanding kan. Apa yang dia lakukan, strategi, pemikiran, cara, ide, inovasi. Ini unsur ketiga yang kadang-kadang miss. Tetapi kita tidak jadikan bahan untuk pertimbangan kenapa kita fail. Ya, kita seolah-olah akhirnya menyalahkan goal kita yang spesifik tadi, goal yang smart ataupun sesuai anjuran para pakar lah. Atau kita juga akhirnya menyalahkan keyakinan. Akhirnya timbullah apatisme. Ya, kita bilang ngapain sih cetak gol, gak usah yakin, nanti kecewa, kita gak usah berpikir positif, ntar disappointed, hancur, dan lain-lain gitu loh. Padahal kita lupa, gol penting, keyakinan penting, tindakan penting juga, strategi penting. Nah, karena itulah para sahabat sekalian, seringkali kita terlalu terjebak pada dua ini, punya keinginan dan keyakinan kita anggap sudah cukup. Anda lupa satu faktor, adalah tindakan Anda. Kemampuan untuk membuktikan bahwa goal tersebut bisa Anda capai untuk memanifestasi, mewujudkan goal dan keyakinan itu. Ingat, goal itu membantu, keyakinan itu membantu. Tindakan Anda yang make sure you get it. Gitu loh. Ini yang sering kali miss para sahabat sekalian. So sebelum Anda akhirnya apatis, sebelum Anda akhirnya ngapain sih yakin-yakin, pertimbangkan pembicaraan kita di video kali ini ya. Sertakanlah dengan tindakan yang amazing, sertakanlah dengan strategi yang amazing. Jadi kalau Anda sudah set satu goal, coba cek video saya yang lain yang bertema sukses itu adalah jalan satu arah. Itu goalnya. Yang berarti bahwa jalan menuju ke situ itu satu arah, tapi Anda bisa pindah ke jalur yang lain melalui jalan yang lain, tapi satu arah ke arah yang sama. Nah, ada orang yang akhirnya karena dia merasa bahwa percuma setting goal, dia tidak setting goal. Dan setelah itu yang terjadi adalah achievement-nya tidak lagi sesuai yang dia inginkan lagi. Dia menghibur diri dengan achievement bahkan yang rendah ataupun tidak sesuai yang dia inginkan. Ya, Anda juga tidak ingin. Saya yakin Anda tidak mau itu terjadi. Saya yakinnya Anda tune in ke video ini ataupun video-video lain yang sangat-sangat berguna adalah karena Anda ingin mencapai level sukses dan bahagia yang Anda inginkan itu loh. Tetapi goal dan keyakinan tidak cukup. Anda juga harus berpikir, bertindak, menggunakan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk achieve goal tersebut. Nah, para sahabat sekalian, demikianlah pesan dari video berikut ini. Ingat baik-baik, ya, rancanglah tindakan strategi untuk membantu goal Anda dan keyakinan Anda. Dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya, faktor-faktor yang Anda bisa tambahkan ke dalam pencapaian ataupun pengejaran Anda terhadap cita-cita, pencapaian usaha effort Anda, semuanya bisa mendukung. Yang penting jangan biarkan goal Anda dan keyakinan Anda berdiri sendiri. Anda tidak bisa membayangkan ada orang yang sudah setting goal, yakin, tiduran, atau usahanya setengah-setengah, lalu tiap hari mengeluh kenapa goal dan keyakinannya tidak terbukti sekalipun. Oke, demikianlah para sahabat sekalian. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.